2021-0017. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem neurobehavior. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, menghantar rangsangan ke seluruh tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan yang berasal dari luar tubuh seperti suhu, cahaya, suara, bau, dan lain-lain. Sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh seperti rasa haus, rasa lapar, dan lain-lain. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama yaitu menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui eferen sensori. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi atau sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, menghantar informasi secara cepat melalui eferen ke organ-organ tubuh sesuai kontrol atau modifikasi tindakan. Pembagian sistem saraf secara anatomi. Sistem saraf terbagi atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum sambung, dan jembatan farol. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari yang pertama, sistem saraf tidak sadar, dan yang kedua, sistem saraf sadar atau sistem saraf otonom. Pembagian sistem saraf secara anatomi. Sistem saraf secara anatomi yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas tulang belakang, otak juga dilindungi oleh 3 lapisan. Yang pertama, durameter, yang kedua arachidameter, yang ketiga diameter. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial. Yang pertama yaitu badan sel, yang kedua serabut saraf, dan yang ketiga sel-sel neuroglia. Yang pertama, otak terbagi atas 5 bagian utama. Yang pertama ada otak besar, yang kedua ada otak tengah, yang ketiga ada otak kecil, dan yang keempat ada sumsum sambung, dan yang kelima ada jembatan farol. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Yang berikut ada otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar endokrin. Bagian atas otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang berikut ada otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang berikut ada sumsum sambung. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga memengaruhi jembatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume kecepatan respirasi, gerak,
gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sabun juga mengatur gerakan refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Berikut ada jembatan Farol. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak bagian kiri dan kanan. Ini juga menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih dan bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu. Pada bagian yang berwarna putih banyak mengandung akson yang diselimuti myelin. Bagian ini untuk mengatur impuls menuju otak dan dari otak menuju efektor. Sedangkan bagian yang berwarna kelabu mengandung serabut saraf yang tidak ada myelin. Bagian ini dibedakan menjadi dua yaitu akar dorsi atau akar posterior dan akar ventral atau akar anterior. Akar dorsi mengandung neuron sensorik dan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu menghantarkan impuls dari dan ke otak, dan yang kedua memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Yang berikut yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi dua yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak, yaitu saraf yang keluar dari otak, dan yang kedua saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu sistem saraf otak. Sistem saraf otak terbagi atas 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan yaitu saraf sensori dan saraf motorik. Yang kedua yaitu saraf sumsum tulang belakang. Saraf sumsum tulang belakang ini bertugas meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat dan juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot perangkat tubuh. Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang yang keluar dari 1 ruas tulang leher 8 pasang, 2 ruas tulang punggung 12 pasang, 3 ruas tulang pinggang 5 pasang, 4 ruas tulang kelangkang 5 pasang, dan yang kelima ruas tulang ekor 1 pasang. Yang berikut yaitu sistem saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang dan menuju organ-organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dibagi atas yang pertama sistem saraf simpatik dan yang kedua sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari kedua sistem saraf ini berbanding terbalik atau antagon. Yang pertama yaitu saraf simpatik. Saraf simpatik mempunyai fungsi yaitu memperbesar pupil, menghambat air ludah, mempercepat denyut jantung, memperkecil bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, dan menghambat kontraksi kantong kemih. Yang kedua yaitu saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik mempunyai fungsi yang pertama yaitu memperkecil pupil, yang kedua menstimulasi air ludah, yang ketiga memperlambat denyut jantung, yang keempat memperbesar bronkus, yang kelima menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan yang keenam menyerutkan kantung kemih. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.